Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunar, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribunars tentunya dalam program Syiar Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema yang selalu menarik juga setiap harinya. Dan spesial hari ini temanya merupakan Lailatul Qadar dan pencarian makna hidup. Dan tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini ada tema terkait dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu tanggal pastinya begitu ya Pak Ustadz ya. Makanya setiap malam kita juga harus terus khusyuk beribadah. Siapa tahu pada saat malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, Pak Ustadz, kita sering mendengar bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun mungkin secara esensi, mengapa Allah kemudian menyembunyikan tanggal pastinya? Apakah ini sebuah ujian ataupun juga seperti bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua agar terus mencari makna ibadah di setiap malam dan setiap harinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Suatu ketika, para sahabat diceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang diberikan usia yang panjang dan juga amalan siang dan malam yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari sini, ya, para sahabat mulai berkecil hati. Kenapa berkecil hati? Karena merasa bahwa umat-umat terdahulu itu diberikan umur yang panjang, tentunya juga amalnya banyak dilakukan. Sementara umat Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu ada yang sampai ribuan tahun. Nah, dari sini kemudian dihiburlah para sahabat dan juga Rasulullah SAW dengan diturunkan sebuah surah, yang mana surah ini dinamakan dengan surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah ini menggambarkan tentang keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Al-Qadar. Atau dalam bahasa kita adalah malam Al-Qadar. Nah, jadi kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, maka itu sudah double. Ya, karena Laila itu artinya malam. Al-Qadar itu dari segi definisi itu ada 3.
Yang pertama itu Al-Qadar artinya mulia. Itu diambil dari ayat suci Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam mubarakah, malam mulia. Kenapa malam itu disebut dengan malam mulia? Karena malam diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan mulia? Karena bulan diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Al-Qadar dinamakan dengan mulia? Karena bulan di mana turunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril dinamakan dengan malaikat yang paling termulia? Karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW merupakan nabi dan rasul yang paling termulia? Karena yang menerima Al-Quran. Kenapa Mekah dengan Madinah merupakan tempat yang paling termulia? Karena tempat diturunkan Al-Quran. Maka malam tersebut dinamakan dengan malam mulia, malam mubarakah, malam Al-Qadar, karena malam diturunkan Al-Quran. Definisi yang kedua atau pemahaman yang kedua, Al-Qadar itu artinya malam yang begitu pesat. Itu diambil penggalan kata dari surah yang lain, yaitu di surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ketika manusia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dihempitkan. Ya, itu menggunakan kata faqadara, qadar. Kenapa malam hari itu disebut dengan malam yang sempit, malam yang hempit? Karena semua malaikat turun pada malam itu, tatanazzalu alaihimul malaika warruh, termasuk malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Maka tempat yang ditempati oleh malaikat itu tidak ada celah sampai berhempit-hempitan para malaikat yang turun pada malam hari itu. Maka malam Al-Qadar juga dinamakan dengan malam kehempitan. Kenapa? Karena jumlah malaikat yang turun pada malam hari itu memenuhi seluruh jagat raya dan tak secerca pun yang ditinggalkan oleh malaikat untuk ditempati. Maka malam tersebut dikatakan dengan malam Al-Qadar atau malam yang sempit karena semua dipenuhi oleh para malaikat. Yang ketiga, kenapa disebut dengan malam Al-Qadar? Karena pada malam hari itu adalah malam di mana ditentukan kadar takdir manusia selama 1 tahun yang akan datang, yang mana takdir tersebut sudah diberitahukan kepada malaikat. Nah, karena pada hakikatnya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa sesungguhnya takdir manusia itu sudah dicatat. Wahai pena, catatlah takdir manusia. Wahai pena, catatlah alam semesta dari awal diciptakan sampai akhir. Takdir manusia dari awal diciptakan sampai terakhir itu sudah dicatat oleh Allah. Kemudian disimpan di satu tempat yang rapi dan terjaga yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar, maka diambil lembaran-lembaran arsip yang ada di Lauhil Mahfuz, dan itulah yang disampaikan kepada para malaikat untuk diketahui siapa pada tahun ini itu rezekinya, siapa pada tahun ini jodohnya, siapa pada tahun ini ajalnya. Itu diberitahukan kepada malaikat sehingga malaikat memantau manusia kapan dia wafat. Maka pada malam ini Allah juga memberitahukan takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya malam ini adalah malam secret. Artinya malam rahasia yang sengaja Allah sembunyikan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena kebiasaan yang manusia ketika diberitahukan maka biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau ada yang disembunyikan menjadi surprise bagi manusia, maka ini tentunya akan mendapatkan luar biasa.
Dan tentunya ini menguji keimanan kita. Ya, keimanan itu tidak terlihat. Maka segala sesuatu yang tidak terlihat, maka tentunya kita akan bermujahan, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Akan tetapi ada bocoran. Ya, meskipun di awal Ramadan kita ada perbedaan, memang Al-Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah di awal Ramadan. Maka kalaupun ada perbedaan tidak menjadi masalah. Di akhir Ramadan mungkin ada perbedaan Lebaran, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Al-Qadar itu tidak ditentukan di awal, tidak ditentukan di ujung, tapi ditentukan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, makanya tetapi untuk mendapatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan, tentunya dimulai dari start. Kalau start kita bulan suci Ramadan, diibaratkan ketika orang lari maraton, itu ya ditentukan di awal startnya. Kalau memang startnya sudah bagus, maka insya Allah sampai akhir bulan suci Ramadan, kualitas dan kuantitas ibadah tentunya lebih ditingkatkan. Nah, malam Al-Qadar ini adalah malam rahasia. Allah merahasiakan dengan tujuan bagaimana umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Karena jika seandainya Allah mengungkap malam tersebut, maka boleh jadi manusia hanya fokus di satu malam, tapi mengabaikan malam yang lain. Tapi dengan rahmatnya Allah, Allah menyembunyikan yang mana malam Al-Qadar itu, meskipun ada bocoran dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihat riwayat, sebenarnya malam Al-Qadar itu pernah diungkapkan kepada Rasulullah SAW. Pernah disampaikan, wahai Muhammad, malam Al-Qadar itu turunnya pada malam sekian. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW hendak untuk menyampaikan kepada sahabat, ternyata pada saat itu sahabat bertikai, bertengkar, sehingga ilmu tentang malam Al-Qadar dicabut oleh Allah. Maka menjadi pembelajaran bagi kita bahwa orang yang masih bertikai itu jauh untuk mendapatkan Al-Qadar. Dikatakan di akhir surah, salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian. Jadi orang-orang yang mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang memiliki jiwa dan hati yang damai. Orang yang bertengkar itu tidak mendapatkan Al-Qadar, jauh daripada Al-Qadar. Tapi orang yang dalam hidupnya selalu damai, hubungan sesama manusia itu baik, selalu menebarkan tentang kedamaian, maka inilah orang-orang yang mendapatkan yang dinamakan dengan Al-Qadar. Nah, apa perbedaan dengan malam Isra Mi'raj dengan malam Al-Qadar? Dalam redaksi kata, Isra Mi'raj itu menggunakan kata lail. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sementara Al-Qadar itu menggunakan kata lailatul. Itu ada tamarbutah. Ya, dalam kajian ya literatur bahasa. Nah, kalau lailan berarti hanya sepertiga malam. Nah, jadi kalau orang tidak gunakan salat tahajud sepertiga malam, masuk waktu subuh, maka tidak mendapatkan kemuliaan malam itu. Tapi kalau Al-Qadar ini tidak menggunakan kata lailan, tapi menggunakan kata lailah, lailatul qadar. Apa bedanya? Bahwa yang disebut dengan lailatul qadar yaitu sepanjang malam, termasuk waktu subuh sampai mendekati waktu fajar. Maka siapa yang menggunakan ibadah di jalan Allah, zikir di jalan Allah, memperbanyak doa di jalan Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang disebut dengan Al-Qadar. Makanya para malaikat itu akan kembali sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Beda dengan sholat tahajud atau qiyamul lail yang hanya diperuntukkan sepertiga malam. Tribuners yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya bagaimana menjadikan ya Al-Qadar ini sebagai momentum untuk mendapatkan kemuliaan. Yang mana kemuliaan ini yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Satu malam kita beribadah, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan keutamaan khairum min alfi syahr, jauh lebih baik dari 83 tahun. Jadi bukan sama dengan 83 tahun.
akan tetapi jauh lebih baik dari beribadah 83 tahun. Jadi kalau kita bertafakur malam hari itu, kita melakukan sholat tarawih pada malam hari itu dan turun Al-Qadar, maka kita seakan-akan melakukan sholat tarawih lebih dari 83 tahun. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua pada malam hari itu, maka kita berbuat baik kepada orang tua lebih dari 83 tahun. Jikalau kita dermawan pada malam hari itu, kita berbagi, berempati, memberikan infak dan sedekah, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan lebih dari 83 tahun. Bayangkan Tribuners yang dimuliakan Allah, jikalau seandainya setiap Ramadan kita maksimalkan yang dinamakan dengan malam Al-Qadar, maka usia yang diberikan oleh Allah yang hanya 60-70 tahun, tapi kuantitas ibadah pahala yang diberikan melebihi umat-umat terdahulu, dan ini merupakan rahmat yang diberikan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang terakhir, tentunya malam Al-Qadar ini bagaimana bisa membuat pribadi orang yang beriman bukan hanya mendapatkan malam Al-Qadar, akan tetapi bisa menjadi implikasi dalam kehidupan sehingga betul-betul aktivitas yang kita lakukan, kita tidak lelah. Kenapa? Karena lelah itu lillah. Lelah menjadi lillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan, semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah me time dengan Allah, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, selelah apapun fisik kita, akan tetapi kalau itu diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka insya Allah fisik ini terasa lelah, akan tetapi jiwa kita yang akan menguatkan. Kenapa? Karena orientasinya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah di akhirat. Yang paling terakhir adalah, apa sih tanda-tanda datangnya malam Al-Qadar? Yang pertama adalah, malam Al-Qadar ini adalah malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Ini malam-malam ganjil yang diturunkan Al-Qadar. Ini sebagian besar atau mayoritas ulama. Kemudian, malam-malam ganjil ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan melakukan i'tikaf sehingga kita bisa mendapatkan yang dinamakan dengan kemuliaan Al-Qadar. Kemudian apa tandanya? Alam semesta begitu hening, malam hari begitu tenang. Bahkan ketika di pagi hari terik matahari, akan tetapi matahari tidak terlihat, akan tetapi nuansa teriknya itu kita dapatkan. Nah, itu tanda-tanda yang disampaikan oleh para ulama. Apakah ada orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar? Orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang masih bertikai dengan dirinya, dengan orang lain, tidak menebarkan kedamaian, maka inilah orang-orang yang jauh daripada Al-Qadar. Apakah ada doa khusus yang dibaca ketika turun Al-Qadar? Doa ini khusus kita baca, yang mana doa ini kita tidak dapatkan di luar bulan suci Ramadan, tapi hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW ketika turun Al-Qadar? Mintalah kepada Allah. Apa yang diminta? Kita tidak dianjurkan untuk minta harta. Kita tidak dianjurkan untuk meminta jabatan. Karena jabatan, harta, semua akan sirna. Kalau bukan kita yang tinggalkan, maka jabatan akan meninggalkan kita. Maka semua masa ada orangnya dan semua orang ada masanya. Tapi yang kita minta adalah ampunan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika turun Al-Qadar, maka mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau yang memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka berikanlah ampunan kepada kami. Ketika ampunan Allah itu sudah turun kepada kita, maka tidak ada yang paling berharga di muka bumi ini kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, karena dunia ini hanya tempat persinggahan, tapi
tujuan kehidupan adalah akhirat, maka orang yang mendapatkan ampunan Allah, maka itulah orang yang mendapatkan al-qadar dan memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja, karena semua pekerjaan yang kita lakukan adalah lelah menjadi lillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan, semoga lelah menjadi lillah begitu ya Pak Ustadz ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kalau ibadah itu jangan di awal-awal saja semangat ya, di awal-awal Ramadan, tetapi juga seyogyanya setiap harinya, setiap malamnya, dan juga apalagi kita menantikan bersama malam Lailatul Qadar. Siapa tahu di malam itu kita fokus beribadah, baik beribadah, dan siapa tahu juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan hindari untuk orang yang masih berkonflik dengan diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Ternyata kita juga perlu untuk memerhatikan apakah kita sudah tidak lagi berkonflik dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan anugerah ataupun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Dan mintalah ampunan, bukan minta jabatan dan juga harta begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua juga dapat kembali menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih khusyuk dan juga konsisten sampai nanti tiba di akhir Ramadan, dan juga semoga kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.